Selamat pagi Bu Mincen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jenny dengan NIM 1921078 dan saya sendiri Krisna Anggreni Winata dengan NIM 1921110. Pada video kali ini kami akan membahas tentang analisis cross section dan analisis time series. Materinya terdiri dari dua materi pokok, yaitu analisis cross section dan analisis time series dan forecasting data keuangan. Analisis cross section terbagi lagi menjadi 3 submateri, yaitu 1. Perbandingan cross section, 2. Perhitungan rata-rata industri, dan yang ketiga perbedaan antar industri, di mana materi analisis cross section akan dijelaskan oleh saya, dan analisis time series dan forecasting data keuangan terdiri dari submateri analisis time series, analisis data keuangan, dan metode-metode peramalan, di mana materi analisis time series dan forecasting data keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya Jenny. Materi pertama yaitu analisis cross section. Analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut dapat berupa 1. Standar internal yang ditetapkan oleh manajemen, seperti target yang telah ditetapkan. 2. Perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya. Dan yang ketiga, perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. 1. Perbandingan cross-section. Analisis cross-section atau perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, maka manajemen perusahaan akan memperoleh bonus, dan begitu pula sebaliknya. Industri dapat dikatakan sejenis jika memiliki satu atau beberapa elemen yang sama dalam perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain 1. Kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai. Standar Industrial Classification biasanya menggunakan kriteria semacam struktur fisik dan teknologi proses produksi dan homogenitas produksi. Lalu yang kedua, kesamaan dari sisi permintaan. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya, maka produk-produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Produk-produk tersebut bisa mempunyai horizon yang pendek, tetapi bisa juga mempunyai horizon jangka panjang. Perspektif jangka pendek mempunyai relevansi yang tinggi karena membicarakan situasi saat ini. Tetapi perspektif jangka panjang membuat perusahaan waspada terhadap kemungkinan perubahan persaingan. 3. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh atribut yang relevan adalah risiko, rasio PER atau price earning ratio, dan kapitalisasi pasar untuk menentukan besar kecilnya kapitalisasi saham. Selanjutnya, klasifikasi industri di Bursa Efek Jakarta tahun 2002. Yang pertama, ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, ada makanan ternak. Yang ketiga, pertambangan dan jasa pertambangan. Yang keempat, konstruksi. Yang kelima, manufacturing dan komersial, di mana terbagi lagi menjadi A. Makanan dan minuman, B. Manufaktur tembakau, C. Produk tekstil dan sejenisnya, D. Kertas dan produk-produk sejenisnya, E. Pakaian dan produk tekstil lainnya, F. Produk kertas dan sejenisnya, G. Produk kimia dan sejenisnya, H. Produk adhesif, I. Produk plastik dan gelas, J. Semen, K. Produk besi dan sejenisnya, L. Produk besi fabrikasi dan sejenisnya, M. Produk batu beton dan sejenisnya, N. Mesin, O. Kabel, P. Peralatan kantor dan elektronik, Q. Produk otomatis dan sejenisnya, R. Peralatan fotografi, S. Farmasi, dan T. Barang bahan konsumsi. Lalu yang keenam ada pelayanan transport, yang ketujuh komunikasi, yang kedelapan perdagangan retail dan wholesale, yang kesembilan perbankan, lembaga keuangan selain bank, lembaga sekuritas, asuransi, dan real estate, di mana terbagi lagi menjadi A. Perbankan, B. Lembaga keuangan selain bank, C. Asuransi, dan D. Properti dan real estate. Lalu yang ke-10 hotel dan pelayanan travel, 11 perusahaan holding dan investasi lainnya,
dan yang ke-12 lainnya. Yang kedua, perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Untuk perhitungan ini, ada beberapa alternatif yang bisa dipakai, yaitu menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, menggunakan median, dan menggunakan modus. Lalu yang kedua, menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasinya. Lalu yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu atau misal menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Selanjutnya, contoh perhitungan rata-rata industri. Data-data yang kita miliki telah tertera di dalam tabel tersebut yang mana berasal dari perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk perhitungan rata-rata aritmatika, maka kita menggunakan 1 dibagi 8 dikali 10 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 8 sama dengan 10,625% per 8 karena ada totalnya 8 perusahaan. Lalu untuk menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang, jika analisis menggunakan nilai buku saham sebagai pembobotnya, maka rata-rata ROA dihitung sebagai berikut. Nilai buku saham perusahaan tersebut dibagi dengan total nilai buku saham seluruh perusahaan dikali dengan nilai ROA perusahaan tersebut. Maka dari tabel di atas, hasil yang kita dapat adalah 10,51%. Lalu jika analis menggunakan nilai pasar saham sebagai pembobotnya, maka cara perhitungannya sama seperti nilai buku saham, yaitu nilai pasar saham perusahaan tersebut dibagi total keseluruhan nilai pasar saham perusahaan lalu dikalikan dengan ROA perusahaan tersebut. Di mana hasil yang kita dapat yaitu 10,67%. Lalu untuk menggunakan median dan modus, maka untuk mencari median, maka kita urutkan terlebih dahulu ROA dari masing-masing perusahaan. Di mana median yang kita dapatkan dari data tersebut adalah data keempat dan kelima, yaitu 10% ditambah 12%, dapatlah 22% dibagi 2 sama dengan 11%. Lalu sedangkan untuk modus, kita lihat nilai yang paling sering muncul yaitu angka 12%. Lalu yang ketiga, perbedaan antar industri. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisa mempunyai asumsi implisit, yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam itu tidak terpenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan dengan industri yang sejenis. Karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Perbandingan antar industri secara implisit juga mengakui bahwa ada perbedaan risiko bisnis antar industri. Apabila asumsi ini benar, maka perbandingan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri relevan dilakukan karena perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai kelas risiko bisnis yang sama. Tabel tersebut merupakan rata-rata industri di Bursa Efek Jakarta Februari tahun 1995, di mana DER adalah Debt Equity Ratio, ROI adalah Return on Investment, ROE merupakan Return on Equity, dan MPM adalah Net Profit Margin. Jika nilai DER di bawah 1 atau 100%, maka kondisi perusahaan masuk dalam kategori sehat. Jika nilai DER di atas 1 atau 100%, maka harus dipastikan terlebih dahulu dari mana sumber utangnya. Apakah obligasi, utang bank, atau utang usaha. Karena jika berasal dari utang usaha, maka kondisi perusahaan tersebut masih baik-baik saja. Tetapi jika berasal dari utang bank atau obligasi, maka kondisi perusahaan masuk dalam kategori warning. Secara garis besar, dari tabel di atas dapat diketahui kondisi industri yang masuk dalam kategori sehat yaitu semen, keramik, plastik, ban karet, makanan, minuman, tembakau, dan agribisnis. Untuk ROI, ROE, dan NPM semakin besar nilainya maka semakin baik kinerja perusahaannya. Kita lihat dari ROI. Jika dilihat dari tabel, maka kinerja sektor konsumsilah yang memiliki nilai ROI paling tinggi dibandingkan industri yang lainnya. Maka kinerja sektor konsumsi paling baik dalam memaksimalkan profitabilitasnya. Sedangkan jika dilihat dari ROE,
maka sektor farmasilah yang memiliki nilai ROE paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor industri yang lainnya. Atau bisa dikatakan sektor farmasilah yang menggunakan modal paling baik. Lalu untuk NPM, jika dilihat dari tabel, maka kemampuan sektor pertambangan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan lebih baik dari sektor yang lainnya karena nilai NPM pertambangan lebih tinggi atau paling tinggi yaitu 16,9. Untuk yang selanjutnya, kita masuk pada analisis time series dan forecasting data keuangan. Yang pertama, analisis time series. Dalam analisis keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul yang kemudian dianalisis. Data historis perusahaan sebaiknya juga dibandingkan dengan data historis industri untuk melihat apakah tren suatu perusahaan bergerak relatif lebih baik terhadap tren industri. Bisa dilihat pada tabel tersebut, ROA hipotesis untuk perusahaan dan industri. Untuk yang selanjutnya bisa dilihat pada grafik tersebut, nampak bahwa tren ROA perusahaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari analisis tren nampak bahwa kenaikan ROA industri lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan ROA perusahaan. Dalam analisis time series, perubahan-perubahan struktural akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan. Contoh perubahan ini adalah peraturan pemerintah, kompetisi, teknologi, dan akuisisi dan merger. Bisa dilihat pada data penjualan tersebut. Dengan melihat data penjualan ABC, nampak bahwa ada perubahan struktural yang terjadi karena tahun 1977 penjualan PT ABC mengalami peningkatan yang tajam dari 2.100 menjadi 3.200. Ada beberapa alternatif analisis yang bisa dipakai. Yang pertama, analis bisa menggunakan data penjualan gabungan untuk meningkatkan analisis prospek perusahaan yang pada masa mendatang. Yang kedua, analis bisa membagi periode analis ke dalam 2 periode sebelum dan sesudah akuisisi. Yang ketiga, analis bisa memfokuskan hanya pada data penjualan perusahaan ABC. Selanjutnya kita masuk pada analisis data keuangan. Yang pertama ada tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau turun. Diperlukan waktu sekitar 15-20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, atau semacamnya. Yang kedua siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka panjang yang lebih pendek sekitar 2-10 tahun. Yang ketiga musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Yang pertama karena peristiwa tersebut, yang kedua karena cuaca, yang keempat ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang muncul tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami kebakaran, maka data keuntungan perusahaan pada itu tersebut akan terpengaruh. Selanjutnya, mengukur pengaruh tren. Tren suatu data bisa dilihat dengan berbagai cara. Yang pertama, menggambar dengan tangan. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara praktis ini sederhana namun mempunyai kelemahan karena konsistensi cara semacam itu sangat kurang bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Yang kedua, menggunakan model matematika. Bisa menggunakan metode least square. Metode tersebut pada dasarnya menggambarkan garis lurus sehingga selisih kuadrat antara garis lurus dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Model time series bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, YT sama dengan A plus BX. A dan B dihitung dengan cara yang bisa dilihat pada PPT tersebut. Yang selanjutnya, tren sebagai proyeksi masa depan bisa dilihat pada gambar 7.5 pertumbuhan non-linear. Yang pertama ada skala aritmatik, yang kedua ada skala semi-logaritma. Pada gambar A, persamaan tren yang lebih sesuai adalah persamaan parabola seperti Y sama dengan A plus BX plus C dikali X kuadrat. Pada gambar B, persamaan tren yang lebih sesuai adalah persamaan logaritma dengan model log Y sama dengan A plus B log X. Selanjutnya analisis siklus. Seperti dikatakan di muka, fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah 2-10 tahun. Bisa digunakan rumus sebagai berikut, yaitu persen tren sama dengan Y dibagi YT dikali 100. Selanjutnya analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Yang pertama, apabila analis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Kedua, apabila analis ingin menghilangkan pengaruh musiman untuk melihat pengaruh tren, siklus, dan ketidakteraturan secara lebih jelas. Selanjutnya, metode-metode peramalan. Dapat dilihat pada tabel-tabel metode peramalan tersebut. Model-model tersebut bukan saling menggantikan tetapi saling melengkapi. Pendekatan mekanis pada dasarnya menggunakan teknik-teknik yang lebih objektif seperti statistik dan cara tersebut menggunakan model yang sama untuk setiap forecast. Dalam pendekatan univariate, hanya satu variabel yang dilihat ketika analis melakukan perkiraan. Dalam pendekatan multivariate, beberapa variabel dan interaksi antar variabel-variabel tersebut dipertimbangkan dalam perkiraan data.
Selanjutnya, kita masuk pada model pengawasan eksponensial. Model ini mempunyai kelebihan karena kesederhanaannya. Di samping data yang dibutuhkan juga tidak banyak. Bisa dilihat rumusnya, FT sama dengan W dikali AT dikurang 1 ditambah 1 dikurang W dikali FT dikurang 1, di mana FT merupakan forecast untuk periode T, AT dikurang 1 data sesungguhnya pada periode T dikurang 1, FT kurang 1 sama dengan forecast pada periode T kurang 1, W sama dengan konstanta dengan nilai antara 0 dan 1. Yang kedua ada perbandingan model-model forecast. Secara umum, forecast yang diberikan oleh analis keuangan biasanya lebih akurat dibandingkan dengan forecast dengan menggunakan model analis time series. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama, analis mempunyai akses terhadap informasi terbaru. Informasi terbaru tersebut dipakai untuk memperbaiki forecast mereka. Yang kedua, analis mempunyai akses terhadap informasi yang lebih luas seperti forecast perekonomian struktural industri, kejadian-kejadian lain yang relevan, sedangkan analisis time series hanya memfokuskan pada perilaku data tunggal pada masa lalu. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan analis sekuritas, yaitu multivariate untuk forecasting. Kelebihan yang pertama, mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktural secara cepat. Yang ketiga, mampu memperbarui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama, biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individu analisnya. Yang ketiga, analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan forecast yang tidak biasa. Yang keempat, analis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pendekatan univariate mekanis untuk forecasting. Kelebihannya, yang pertama, kemampuan untuk mendeteksi dan memanfaatkan pola tertentu untuk pada masa lalu. Yang kedua, tingkat subjektivitas yang rendah, terutama apabila metode statistik digunakan. Yang ketiga, biaya yang lebih relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah diperbarui. Yang kelima, kemampuan menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik. Yang kedua, kelemahannya, jumlah observasi yang terbatas pada situasi tertentu. Yang kedua, laporan keuangan barangkali tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan. Yang ketiga, sulit mengkomunikasi hasil analisis kepada luar, terutama dalam metode loginya. Baiklah, sekian penjelasan dari video pembelajaran kami tentang analisis cross-section dan time series. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata.